Sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Dahsyat luar biasa ya. Ya, kita sekarang akan langsung mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini saya beri tema kerajaan yang tidak tergoncangkan. Berapa banyak saudara yang mau hidup di kerajaan yang tidak tergoncangkan? Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Akhir-akhir ini dunia sedang digoncangkan, saudara. Firman Tuhan sementara digenapi. Iya. Jadi goncangan itu bisa berupa goncangan dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam bencana alam. Bisa juga goncangan di pelayanan kita, goncangan di rumah tangga. Ya, banyak goncangan, dan goncangan yang paling besar saat ini, saudara tahu goncangan apa? Pandemi COVID-19. Sudah 2 tahun lebih ya, saya dengar ada lagi varian baru lagi yang datang. Delta Cron. Itu gabungan dari Omicron dengan Delta. Ya, tapi kita percaya kita berada semua di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Ya, kita buka firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-29. Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Sudah dapat semuanya? Kalau sudah dapat katakan amin. Wah, belum ada yang dapat. Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Saya baca ayat yang ganjil, saudara sama-sama baca ayat yang genap. Kita akan bekerja sama membaca ayat-ayat firman Tuhan ini. Ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Ungkapan satu kali lagi ini menunjuk kepada perubahan, pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Kita sudah membaca ayat-ayat firman Tuhan ini, ya, di mana dikatakan bahwa akan terjadi goncangan-goncangan baik di bumi bahkan di langit. Kenapa Tuhan menggoncangkan bumi? Nah ini ya, saya waktu baca ayat ini saya bertanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan menggoncangkan? Bukan hanya bumi, tapi langit juga kan digoncangkan. Ada yang bisa jawab? Kenapa Tuhan menggoncangkan? Ada 2 alasan kenapa Tuhan menggoncangkan. Yang pertama, supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Dengan adanya goncangan kita bisa tahu yang mana yang tergoncang, yang mana tidak. Makanya tadi dikatakan bahwa satu kali lagi Dia akan menggoncangkan bumi, bukan hanya bumi saja melainkan langit. Ungkapan satu kali ini menunjuk kepada perubahan pada apa yang digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi itu alasan yang pertama. Kenapa Tuhan menggoncangkan bumi dan langit nanti? Supaya tinggal kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang kedua, kenapa Tuhan menggoncangkan semua? Ada yang tahu? Yang kedua, saudara, kenapa Tuhan menggoncangkan? Ayat yang 29 tadi berkata, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi Tuhan sedang memurnikan semuanya. Dia seperti api yang menghanguskan. Makanya kayak emas itu kalau mau dimurnikan harus dibakar dengan api. Semakin besar apinya semakin murni itu, semakin lama dibakar. Jadi semua kita akan dimurnikan, baik di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di pelayanan kita. Semua akan dimurnikan karena Tuhan itu seperti api yang menghanguskan, saudara. Semua akan diuji. Tapi siapa yang bertahan dan bertekun sampai akhir, dia akan dimuliakan oleh Tuhan. Dan dia yang akan diselamatkan. Amin. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa tinggal di kerajaan yang tidak tergoncangkan? Hari ini saya akan bagikan ada 3 cara supaya saudara bisa tinggal